Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang suku Masai. Sebelumnya, perkenalkan saya Nur Salsabila Putrihana selaku moderator kelompok 1 dan izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Fitra Anissa, Anissa Nurwidia Astuti, Yuliana, Fadil Ainun Zaini, Dinda Novitasari, Andi Nur Alivia, Cynthia Ratnasari, dan Regina. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi, Masai adalah kelompok suku asli dari Afrika yang memiliki pola hidup semi-nomaden di Kenya dan Tanzania. Mereka adalah salah satu kelompok suku Afrika Timur yang paling dikenal di dunia luar karena kebudayaannya yang unik dan karena mereka tinggal di dekat cagar alam dan Taman Nasional di Afrika Timur. Nenek moyang orang Masai diperkirakan berasal dari Afrika Utara yang berimigrasi ke selatan di sepanjang lembah Sungai Nil. Mereka akhirnya tiba di Kenya Utara pada pertengahan abad ke-15. Lalu mereka terus menuju ke selatan dan menaklukkan semua suku yang mereka temui di perjalanan. Dan pada akhir abad ke-19, mereka tiba di Tanzania. Suku Masai berbicara dalam bahasa Masai atau Ma. Bahasa Masai masih berhubungan dengan keluarga bahasa Nilo-Sahara, yakni bahasa Dinka, Nuer, Turkana, dan Songhai. Populasi orang Masai bervariasi antara 377.089.000 dari sensus tahun 1989 sampai 453.000 jiwa tinggal di Kenya pada tahun 1994 dan 430.000 di Tanzania pada tahun 1993 dengan total mencapai 900.000 jiwa. Perkiraan jumlah populasi yang sebenarnya di kedua negara masih belum jelas karena mereka tersebar di banyak wilayah, di berbagai wilayah terpencil dan juga pola hidup mereka yang berpindah-pindah. Jadi wilayah Masai terletak di Afrika Timur yang memiliki dua zona utama, yaitu daerah yang relatif kering dan daerah yang lebih banyak airnya. Dataran yang luas itu terletak pada ketinggian sekitar 4.000 kaki dan memiliki padang rumput yang luas. Di Tanzania bagian utara, dataran ini disebut Stepa Masai, dengan dataran Serengeti yang terkenal hanya untuk wilayah barat. Dataran biasanya menerima curah hujan kurang dari 20 inci per tahun. Di sebelah barat dataran tingginya meningkat. Ada lebih banyak genangan air dan persimpangan hutan dengan padang rumput. Dan dataran tinggi ini kebanyakan dihuni oleh petani. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Selanjutnya, sistem sosial dan politik Masai. Sistem politik mereka itu fleksibel, dengan orang-orang yang lebih tua memiliki sebagian besar otoritas politik. Suku Masai memiliki 15 kelompok teritorial utama yang anggotanya memiliki hak prioritas untuk menggunakan padang rumput. Pemanfaatan padang rumput oleh orang lain harus berhubungan dengan pemiliknya. Status dan kekayaan seseorang ditentukan oleh berapa banyak ternak yang dipeliharanya dan oleh hak pengembalaan yang dia kendalikan. Sapi diturunkan dari ayah ke anak. Seorang pria ingin menikahi wanita sebanyak yang dia bisa dan ternak diberikan sebagai hadiah kepada keluarga mempelai wanita. Anak-anak terutama laki-laki juga penting sebagai penanda status, dan laki-laki yang memiliki ternak dan memiliki anak laki-laki dianggap sangat kaya. Masyarakat Masai diatur berdasarkan tingkatan usia. Sebuah kelompok dengan setiap anak laki-laki yang berpindah dari satu status ke status lain seiring bertambahnya usia mereka. Laki-laki cenderung bertahan hidup sampai mereka berusia sekitar 20 tahun ketika mereka menjadi pejuang dan akhirnya menikah. Pada saat ini mereka biasanya berhenti mengembalakan ternak, tetapi akan terus melakukannya jika mereka tidak memiliki adik laki-laki. Nantinya laki-laki akan menjadi tetua dan mungkin pemimpin politik kelompok keluarga mereka. Sapi jarang dibunuh, tetapi seekor sapi akan disembelih untuk merayakan perjalanan seorang dari satu tingkatan umur ke tingkatan umur lainnya. Secara tradisional, jantan harus membunuh seekor singa sebagai jalan menuju kedewasaan. Jika hewan menjadi lebih langka, ritual peralihan telah menjadi lebih diritualkan dengan singa tidak dibunuh begitu sering. Meskipun di beberapa daerah mereka masih dibunuh ketika mereka mengancam kawanan. Sejumlah keluarga yang terkait tinggal di sebuah desa kecil, dirancang dan dibangun untuk melindung ternak. Di desa itu terdapat pagar yang dikelilingi pagar semak duri dan rumah-rumah kecil yang dibangun dari tiang-tiang bengkok yang dilapisi rumput dan diplester dengan kotoran sapi. Dan di pusat desa disediakan untuk ternak. Kampung-kampung yang lebih kecil dibuat oleh para pemuda ketika mereka menggiring kucing jauh dari desa.
singa. Pada suatu waktu, perang adalah aspek penting dari budaya Masai. Jantan dibesarkan sebagai prajurit yang membawa status-status. Mereka umumnya mempunyai fungsi utama menjadi perisai bagi kaum mereka. Selanjutnya, ekonomi. Meskipun mata pencaharian utama dari Masai adalah menggembala ternak, beberapa hortikultura atau budidaya tanaman kebun juga dilakukan. Mereka juga mengumpulkan beberapa tanaman liar. Kawanan ternak akan diurus oleh para remaja lelaki dengan berjalan kaki. Jika kawanan ternak berada di padang rumput yang jauh dari desa, kem-kem atau tenda sementara yang dibangun akan digunakan oleh para penggembala. Dan jika ternak berada di jarak yang dekat, para lelaki akan mengurus binatang tersebut pada siang hari dan para wanita akan bertanggung jawab atas kawanan ternak tersebut pada malam hari. Para wanita juga bertanggung jawab untuk memerah susu dan membantu sapi melahirkan. Selanjutnya, padang rumput. Padang rumput merupakan sumber daya yang paling penting, khususnya di daerah dataran rendah yang relatif kering. Binatang harus cukup sering dipindahkan, dan untuk menentukan berapa banyak ternak dalam suatu wilayah, dalam suatu padang rumput, akan ditentukan oleh para pemimpin setempat. Kondisi padang rumput harus senantiasa diawasi, begitu pula dengan binatang-binatang. Mereka harus terus diawasi dengan ketat untuk memastikan kesehatan dan kesanggupan mereka secara umum untuk menghasilkan susu, agar penggembala dapat menentukan kualitas dari padang rumput tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yuliana. Jenis hewan. Di Masai ada beberapa jenis hewan yang dijadikan sebagai hewan ternak. Salah satunya sapi, menjadi sebagian besar hewan yang dijadikan ternak di sana. Tapi ada beberapa hewan yang lebih kecil seperti kambing dan juga domba, juga termasuk dalam hewan ternak di suku Masai. Sapi dan domba ini ditempatkan pada habitat yang sama tetapi memiliki relung yang sedikit berbeda dan menyediakan pengembalaan dengan efisiensi padang rumput yang lebih besar dan pemanfaatan air. Nah, selanjutnya adalah komposisi dan ukuran kawasan. Kawasan sapi sebagian besar terdiri dari sapi betina dan beberapa sapi jantan. Kebanyakan sapi jantan dikebiri saat muda dan diternak untuk dijadikan sebagai tenaga kerja, dimakan dagingnya ataupun dijual. Sapi jantan dalam suatu kawasan memiliki usia yang berbeda-beda karena untuk mencegah sapi satu dan yang lainnya saling beradu atau berkelahi. Jumlah kawasan tergantung pada padang rumput dan air yang tersedia. Tapi tujuan tepatnya adalah memiliki kawasan sebanyak mungkin. Oke, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Gerak pendengaran. Pergerakan ternak didasarkan pada sejumlah faktor dan direncanakan dengan cermat. Faktor utama dalam pengambilan keputusan adalah variasi curah hujan musiman. Dengan hewan umumnya dipindahkan ke daratan tinggi selama musim kemarau dan ke daratan rendah selama musim hujan. Keputusan tentang perpindahan ternak juga harus melibatkan kondisi lokal lainnya dan negosiasi. Banyak hewan yang hilang setiap tahun karena berbagai penyakit, dan pengendalian penyakit merupakan faktor utama dalam memutuskan kapan dan kemana hewan akan dipindahkan. Yang selanjutnya, produk pastoral. Suku Masai memanfaatkan seluruh bagian ternaknya. Produk utamanya adalah susu, darah, dan daging untuk makanan. Air seni untuk pengobatan, kotoran untuk bahan bakar dan untuk membangun rumah, tanduk untuk wadah, dan kulit untuk pakaian, sepatu, dan tali. Susu dan darah paling sering dimakan karena hal itu merupakan penggunaan hewan yang paling efisien. Untuk mendapatkan darah, vena juga laris sapi atau banteng ditusuk dan sekitar 1 liter darah. Biasanya leher hewan diikat dengan ringan untuk membuat urat menonjol keluar dan kemudian ditembakkan dengan busur dan anak panah kecil. Jika seekor sapi mati atau terluka atau sakit, kemungkinan besar ia akan disembelih untuk diambil dagingnya
dan produk lainnya. Hortikultura. Makan nabati sangat penting bagi suku Masai, dan mereka mempraktikkan beberapa hortikultura di tempat-tempat tertentu dan terbatas. Kebun kecil sangat dirawat di desa, dan para wanita lebih memilih makan makanan dari tumbuh-tumbuhan ketimbang para laki. Selain itu, suku Masai juga menukarkan produk hewani mereka dengan biji-bijian dari para petani tetangga mereka. Berkumpul dan berburu. Suku Masai mengumpulkan banyak tumbuhan liar untuk makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lain, dan mereka juga sangat banyak memiliki pengetahuan tentang ilmu tumbuh-tumbuhan di daerah mereka. Namun, mereka tidak pernah mengonsumsi hewan liar untuk tujuan praktis. Suku Masai tidak berburu hewan untuk dimakan karena hal seperti itu dianggap sebagai penghinaan. Meskipun demikian, suku Masai berburu sejumlah hewan seperti singa yang memangsa kawanan mereka dan untuk mempertahankan kemampuan berburu mereka yang substansial. Di masa-masa sulit, contohnya seperti kekeringan parah, beberapa individu atau kelompok kecil orang mungkin terpaksa harus ikut berburu binatang liar untuk dimakan. Baru-baru ini, orang yang melakukan hal seperti itu dengan alasan apapun, mereka tidak dapat mencari nafkah sebagai pengembala. Jadi mereka harus berimigrasi ke kota untuk mencari pekerjaan. Manipulasi lingkungan. Secara umum, Masai mempraktikkan manipulasi secara besar yang relatif kecil terhadap lingkungan mereka. Pengecualiannya adalah pembakaran lahan yang terkontrol untuk menghilangkan semak dan untuk mendorong rumput menjadi padang rumput ternak yang lebih baik. Hal ini juga berdampak pada mendorong beberapa spesies liar dari pemakan rumput besar untuk meningkatkan jumlah mereka di padang rumput Masai dan memiliki efek domino negatif pada banyak satwa liar yang lebih kecil. Di beberapa daerah, Masai telah dicegah dari pembakaran dengan gagasan bahwa pembakaran merugikan permainan besar. Tanpa pembakaran, sikap pengambilan alih dan herbivora besar pindah, membuat lahan kurang produktif untuk ternak dan wisatawan. Tanpa Masai yang mengelola daerah-daerah itu, perburuan liar pergi dan industri pariwisata menurun. Pengelolaan sumber daya suku Masai. Suku Masai pada dasarnya memiliki 3 sumber daya utama yang harus dikelola, yaitu hewan, padang rumput, dan air. Hewan-hewan tersebut dikelola dengan pembiakan selektif dan pengembirian. Hewan berkualitas buruk dimusnahkan, sedangkan hewan yang memiliki campuran yang tepat antara jenis kelamin dan usia dipertahankan dalam ternak. Hewan juga diawasi secara ketat untuk mencegah atau membatasi penyakit. Padang rumput adalah sumber daya kritis kedua. Kondisi mereka harus dipantau agar mendapat informasi yang cukup untuk mengambil keputusan kemana harus pergi, kapan harus pindah, dan apa yang akan digunakan. Air adalah sumber daya penting ketiga karena ternak membutuhkan banyak air. Setiap individu yang memiliki lubang air sangat menjaga lubang air miliknya. Karena lubang air adalah tempat yang sangat penting, maka akses ke air terbuka untuk semua yang membutuhkannya. Kekeringan selalu menjadi perhatian, dan kekeringan terburuk yang pernah tercatat terjadi pada tahun 1960 dan 1961. Ketika itu populasi sapi di Masai menurun dari 630.000 menjadi sekitar 200.000. Populasi sapi telah pulih ke angka sebelumnya pada tahun 1968. Baik, saya lanjut. Hubungan dengan kelompok lain. Suku Masai percaya bahwa kehidupan pastoral adalah yang terbaik, dan mereka hanya memiliki sedikit penghinaan terhadap kelompok non-pastoral tetangga, terutama pemburu dan pengumpul. Kelompok pastoral di sekitarnya juga dianggap lebih rendah, dan di masa lalu kelompok-kelompok itu digerebek untuk diambil ternaknya. Setiap keluarga menandai ternaknya dengan merek dan celah telinga yang unik untuk mengidentifikasinya. Suku Masai tinggal dalam kelompok kecil
disebut krals atau bomas, yang terbuat dari tongkat yang disegel bersama dengan kotoran sapi. Kral ini juga termasuk kandang untuk ternak. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih telah menyimak penjelasan kami dari awal hingga akhir. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.